Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, tetap di rumah, tetap belajar, tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa berdoa ya. Oke, hari ini ketemu dengan Budila di kelas sosiologi. Hari ini saya akan menyampaikan materi untuk kamu-kamu kelas 10 IPS. Materi kita hari ini tentang mengkomunikasikan hasil penelitian. Jika waktu-waktu yang lalu kamu sudah melewati jalan panjang tentang bagaimana melakukan sebuah proses penelitian, kamu sudah menyusun rancangannya, kemudian mencari datanya ke lapangan, kemudian mengolah data tersebut, kemudian yang terakhir kemarin kamu sudah mulai menyusunnya, mengetiknya, kemudian mengirimkan emailnya dan untuk kemudian nanti dicetak. Nah, lalu setelah itu apa yang harus kamu lakukan dengan hasil penelitian kamu? Terakhir yang harus kamu lakukan adalah mengkomunikasikan hasil penelitian atau mempresentasikan hasil penelitian. Untuk apa sih kita mempresentasikan hasil penelitian? Agar orang memahami, mengetahui apa yang sudah kamu teliti. Sehingga kualitas penelitian kamu semakin baik dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena apa? Karena sebuah laporan penelitian akan semakin baik ketika dia mendapatkan saran, tanggapan, dan sudah dipresentasikan di depan umum. Itulah tujuan dari kita melakukan presentasi laporan atau hasil penelitian, atau laporan penelitian itu harus kita sampaikan ke publik atau ke orang lain. Nah, bagaimana cara kita mempresentasikannya? Ada dua cara. Yang pertama adalah dengan presentasi biasa, diskusi di kelas atau kamu melakukan seminar besar dengan mengundang teman-teman kamu dari sekolah lain. Ya, minimal kita diskusi di kelas aja kali ya. Nah, apa yang harus kamu lakukan ketika kamu mau diskusi di kelas mempresentasikan? Yang pertama, kamu harus mengetahui dahulu dalam sebuah presentasi ada unsur yang harus kamu pahami. Yang pertama harus ada penyaji atau orang yang melakukan penelitian itu sebagai pembicara. Dialah yang akan menyampaikan materi tentang laporan apa yang sudah dilakukannya selama di lapangan, apa yang sudah dia teliti. Nah, yang kedua adalah setelah penyaji adalah moderator. Moderator ini apa sih? Siapa sih? Moderator ini adalah orang yang mengatur lalu lintas pembicaraan saat presentasi atau saat diskusi. Siapa yang bicara duluan, siapa yang boleh bertanya, dan siapa yang boleh menyanggah. Ini diatur oleh moderator. Supaya apa? Supaya jalannya diskusi menjadi baik dan tertib. Yang ketiga adalah notulen. Notulen adalah orang yang mencatat seluruh hasil yang kita diskusikan, masukan, kritikan, sanggahan, itu semua dicatat oleh moderator dan hal-hal lain yang timbul. Nah, yang terakhir adalah peserta. Peserta itu adalah kamu, orang-orang yang mendengar, yang memberi masukan, yang memberi kritik, yang bertanya dalam proses diskusi atau presentasi hasil penelitian. Nah, itu dia. Lalu untuk apa kamu melakukan presentasi hasil penelitian? Yang pertama untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian kamu. Yang kedua, untuk membentuk kepercayaan diri kamu. Kamu belajar untuk percaya diri, untuk berbicara di depan umum, untuk mempertahankan pendapat, untuk menyanggah atau menerima pendapat orang lain. Ini penting sekali bagi perkembangan kepribadian kamu. Kamu dilatih untuk bisa bicara di depan umum. Selanjutnya, kamu juga bisa mengembangkan kemampuan daya pikir kamu, kreativitas, inovatif, kritis, daya kritis kamu itu diasah dalam proses presentasi.
Selanjutnya, kamu juga belajar untuk menghormati orang lain, pendapat orang, sanggahan orang. Itu harus kita latih. Bagaimana kita bisa menghormati dan menerima atau menolaknya dengan cara yang baik. Presentasi juga atau diskusi juga mengajari kita untuk tertib. Siapa yang bicara kita dengarkan dulu. Siapa yang memberi masukan kita dengarkan. Ketika kita tidak setuju dengan apa yang orang lain sampaikan, bagaimana sikap kita yang sebaiknya. Nah, ini harus dimiliki oleh seorang penyaji atau seorang yang mempresentasikan hasil penelitiannya. Tidak boleh sombong dan merasa apa yang dia sudah dapatkan di lapangan itu yang paling benar. Nah, kemudian ketika kamu presentasi juga harus memberikan kesempatan kepada audiens untuk memberikan masukan atau berbicara. Jangan bicara hanya didominasi 2-3 orang. Itu tidak sehat dalam sebuah diskusi. Kesempatan berbicara harus diberikan oleh semua kepada semua orang. Nah, selanjutnya yang harus diperhatikan juga dalam presentasi adalah kemampuan kamu dalam mengelola emosi. Jangan mudah emosi, jangan mudah marah, apapun yang dikatakan orang, disanggah orang, harus tetap senyum. Selanjutnya, kamu juga harus mempersiapkan peralatan dalam presentasi. Membuat slide dia atau PowerPoint, kemudian ada laptopnya. Ya sekarang harus pakai laptop lah ya, nggak pakai transparan lagi. Atau menggunakan mikrofon yang baik, menggunakan infocus dan ruangan yang nyaman untuk berdiskusi. Ini sangat penting sekali. Nah, kalau tadi yang pertama kita mengkomunikasikan hasil penelitian melalui diskusi atau melalui presentasi, yang kedua adalah kita menggunakan media massa. Di era digital sekarang ini sangat mudah bagi kamu mempublikasikan hasil penelitian kamu. Kamu bisa menulisnya di beberapa jurnal ilmiah atau mengirimkannya ke beberapa surat kabar untuk kemudian dimuat di surat kabar. Cukup email saja, tidak harus kamu pergi ke kantor surat kabar. Atau kamu malah lebih kreatif membuat blog sendiri dan menguploadnya di blog. Di blog itu kamu bisa menuliskan hasil penelitian kamu dan bisa dinikmati oleh orang. Kamu tinggal tulis di blog dan sharing dengan menggunakan akun-akun sosial media kamu. Atau kamu bisa menuliskan hasil ini dalam bentuk artikel kemudian mempostingnya di sosial media kamu. Sangat mudah sekali hari ini. Bagaimana kamu bisa mempublikasikan melalui media massa. Ada akun sosial media, kemudian ada blog, ada e-book dan sebagainya. Nah, ini mempermudah kita untuk mengkomunikasikannya. Oke, itu beberapa hal yang terkait dengan bagaimana kita mempresentasikan. Intinya dalam presentasi kamu harus punya persiapan. Kamu harus berlatih untuk berbicara dan kamu dapat menyajikan yang terbaik. Berlatihlah untuk berbicara sebelum kamu mempresentasikan hasil penelitianmu. Oke, itu materi kita hari ini. Untuk lebih detail, kamu bisa membuka buku teks kita dan mencari berbagai sumber di internet tentang presentasi hasil penelitian atau mengkomunikasikan hasil penelitian materi kelas 10 IPS. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Tetap semangat.